Selamat datang kembali di channel Audian Audina. Kali ini masih ngelanjutin lagi Jujutsu Kaisen, tepatnya insiden Shibuya bagian keempat. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasan utama, saya akan sedikit rekap dulu mengenai apa yang terjadi di video sebelumnya. Seperti yang kita tahu di video yang sebelumnya, bahwa Gojo Satoru akhirnya telah tersegel. Dan untuk mulai menyelamatkannya, Mekamaru memberitahu Itadori untuk segera menyebarkan informasi ini pada para penyihir Jujutsu lainnya. Bagaimanakah operasi penyelamatan ini bakal berjalan? Kita mulai saja pembahasan utamanya ya sekarang. Tiga tim mulai bergerak. Cerita sekarang berpindah pada keadaan di luar tirai, di mana tiga tim berbeda yang masing-masing dipimpin oleh Naobito Zenin, Nanami, dan Kusakabe mulai bergerak memasuki tirai di Shibuya. Sudah cukup lama sebenarnya tiga tim ini hanya berjaga di luar dan tidak melakukan tugas apapun. Tim yang dipimpin oleh Nanami kini membagi tugasnya. Megumi dan Takuma Ino bertugas menyelamatkan warga sipil yang mereka temui saat dalam tirai nanti. Sedangkan Nanami akan pergi sendirian untuk menangani si pembuat tirai yang ada di Shibuya. Cerita kemudian pindah ke tempat di mana asisten manajer Kiyotaka berada. Dia sedang sibuk mengkoordinasikan komunikasi dengan Nita melalui telepon seluler. Saat itu dia hanya fokus berbicara melalui handphonenya. Secara mengejutkan, Kiyotaka ditusuk oleh Haruta Shigemo. Kiyotaka pun langsung jatuh terkapar dan bersimbah darah. Bersamaan dengan tumbangnya Kiyotaka ini, Uraume, sang pelayan dari Sukuna muncul. Ternyata Uraume inilah yang memerintahkan Shigemo untuk menghabisi orang-orang yang memakai jas di sekitaran tirai yang ada di Shibuya. Tindakan Uraume ini dilakukan untuk memutus koordinasi antar penyihir Jujutsu dari pihak Gojo Satoru. Geto dan kawan-kawan terjebak di B5F. Sekarang kita kembali lagi ke B5F di mana Geto dan komplotannya berkumpul. Kubus alam penjara masih tergeletak di lantai yang berlubang dan nggak bisa digerakkan. Penyegelan sudah selesai, tapi alam penjara masih butuh waktu untuk memproses Gojo Satoru. Alat komunikasi Mekamaru ternyata berada di sekitaran B5F dan mengetahui apa yang sedang terjadi saat itu. Tapi Mahito dan si Geto palsu menyadari keberadaan suatu energi kutukan yang berasal dari alat komunikasi Mekamaru ini. Secara refleks, Mahito langsung menghancurkan alat komunikasi yang memata-matai mereka tersebut. Dan Geto palsu pun sekarang sadar bahwa posisi mereka sudah ketahuan. Mekamaru pun segera memberitahu Itadori kalau Geto palsu dan komplotannya nggak bisa memindahkan Gojo Satoru dari lantai B5F. Memang benar pihak musuh nggak bisa bergerak sekarang, tapi para penyihir Jujutsu juga belum bisa masuk ke tirai di B5F yang masih menghalangi mereka nantinya. Di lain tempat, Itadori masih terus berlari dan mencari jalan keluar menuju permukaan Shibuya. Akhirnya dia berhasil keluar dari tirai yang mana di kiri kanannya ada banyak arwah kutukan berkeliaran. Tapi dia mengabaikan mereka dan membantu warga sipil yang benar-benar terlihat dalam kondisi bahaya saja. Setelah sampai di permukaan Shibuya ini, Itadori baru sadar kalau dia nggak melihat Mei Mei dan adiknya. Bisa dipastikan Itadori tadi terus melaju tanpa henti sehingga meninggalkan Mei Mei dan adiknya di belakang. Selanjutnya yang dilakukan Itadori adalah menaiki satu gedung yang lumayan tinggi. Setelah sampai di puncak gedung, ia berteriak memanggil Nanami dan memberikan informasi kalau Gojo Satoru telah disegel. Dia berteriak begitu kencang, jadi pesan tersebut terdengar dengan jelas oleh tim Nanami. Tapi kalau dia berteriak sekencang ini, pihak musuh juga bisa mendengarnya kan? Bisa dipastikan kalau informasi tersegelnya Gojo Satoru sudah diketahui pihak kawan dan lawan akibat Itadori yang berteriak sekencang itu. Mendengar hal tersebut, Nanami langsung merubah rencana awalnya. Sekarang Nanami mengajak Megumi dan Takuma Ino untuk pergi ke tempat Itadori berada. Keputusan ini dia ambil karena dia perlu memastikan kebenarannya. Dan kalau Gojo memang sudah tersegel, menurutnya
kekacauan di negeri ini akan segera terjadi. Itadori diincar Mahito dan kawan-kawan. Cerita kembali lagi di B5F ke tempat Geto dan komplotannya sedang berdiskusi membahas tindakan yang perlu dilakukan selanjutnya. Geto palsu memutuskan untuk tetap bertahan di B5F sambil menunggu kubus alam penjara selesai memproses Gojo Satoru. Sedangkan Choso, dia memutuskan untuk pergi menghabisi Itadori dan Nobara untuk membalaskan dendam adik-adiknya. Kalau sudah selesai, Choso juga akan pergi ke SMA Jujutsu cabang Tokyo untuk mengambil sisa-sisa saudaranya. Saudaranya yang dia maksud di sini berbentuk rahim kutukan. Jogo tapi nggak setuju dengan rencana Choso ini. Dia bilang kalau silakan lakukan apapun pada Nobara, tapi jangan sentuh Itadori Yuji, karena kita bakal merubah dia menjadi Sukuna nantinya. Choso pun terlihat nggak peduli dan malah menantang Jogo berkelahi. Melihat sedikit ada gesekan antara dua orang ini, Mahito pun menenangkan Jogo. Tapi secara mengejutkan, Mahito juga bilang pada Jogo kalau dia juga punya keinginan untuk menghabisi Itadori. Jogo malah kian meledak-ledak. Mahito langsung memberikan penjelasannya terlebih dahulu. Dia bilang kalau dilihat dari kondisi sekarang, di mana Gojo Satoru sudah tersegel, buat apa untungnya bagi mereka membangkitkan Sukuna? Selama sang saman terkuat sudah disegel, pihak kutukan jauh lebih unggul sekarang. Menurut Mahito, meskipun nanti ada perang dengan pihak penyihir Jujutsu, dia merasa para kutukan pasti bisa lebih unggul. Makanya, di sini Mahito lebih setuju dengan rencana Choso untuk menghabisi Itadori. Bagi Mahito, keberadaan Sukuna sudah nggak penting lagi sekarang. Jogo terdiam sejenak dan logikanya mulai berusaha menerima persepsi Mahito tersebut. Jogo sendiri juga sadar kalau Sukuna dibangkitkan sekalipun, nggak ada jaminan dia bakal memihak mereka. Malahan bisa-bisa Sukuna melenyapkan mereka semua. Tapi kalau Sukuna memang bisa dibangkitkan, bisa dipastikan kalau era kutukan akan dimulai kembali. Rencana gila Mahito. Perdebatan kecil ini masih belum menemui titik tengah, jadi Mahito memberikan solusinya. Dia bilang pada Jogo kalau lebih baik kita membuat semacam pertaruhan saja. Rencananya seperti ini. Kalau Mahito yang menemukan Itadori terlebih dahulu, dia bakal langsung menghabisinya di tempat. Tapi kalau Jogo yang menemukannya terlebih dahulu, dia mempersilahkan Jogo untuk menawarkan jari Sukuna yang dia bawa untuk memulihkan kekuatannya. Choso kemudian menyaut obrolan kedua rekannya ini. Dia bilang kalau dia bertemu dengan Itadori terlebih dahulu, dia juga bakal menghabisinya. Jadi jelas ya sekarang, dua orang hendak menghabisi Itadori, sedangkan yang satu berniat membangkitkan Sukuna yang ada dalam diri Itadori. Untuk Geto palsu, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kalau dia tetap bertahan di B5F untuk menjaga kubus alam penjara. Sebelum semua rekannya berpencar, Geto palsu sempat bilang kalau masalah kebangkitan Sukuna itu sebenarnya hanyalah rencana cadangan saja kalau semisal Gojo gagal disegel. Sebelumnya memang ada niatan untuk menggunakan Sukuna menghadapi Gojo, tapi alam penjara ternyata berhasil menyegel Gojo. Jadi sekarang Geto palsu udah nggak tertarik lagi membahas tentang kebangkitan Sukuna. Perburuan Itadori dimulai. Perlombaan untuk menemukan Itadori pun dimulai. Secara berurutan, Mahito, Choso, Dagon, dan Jogo pergi menaiki tangga untuk memulai perburuannya. Geto palsu sekarang sendirian di B5F. Secara tak terduga, di sini Nanako dan Mimiko menghampiri Geto palsu untuk menyuruhnya mengembalikan tubuh Suguru Geto yang dia jadikan wadah. Dua cewek ini datang menagih janji pada si Geto palsu. Mereka berdua ini adalah pengikut setia Geto asli yang dulu. Di tengah percakapan ini, Geto palsu malah menertawakan permintaan kedua cewek ini. Dia malah bilang kalau mereka berdua ini begitu bodoh. Perjanjian antar penyihir itu harusnya dilakukan dengan menggunakan sumpah yang mengikat, tidak hanya dengan lisan dan saling percaya begitu saja. Geto palsu kemudian mengusir mereka sembari mengancam kalau mereka tidak mau pergi, dia malah bakal menghabisi keduanya.
Dua cewek kembar ini pergi sambil berkata kalau dia bakal menyesali hal ini nantinya. Operasi penyelamatan dimulai. Kita sekarang kembali ke tempat di mana Itadori berteriak memanggil Nanami. Tim Nanami sudah sampai ke tempat Itadori ini. Mekamaru langsung menjelaskan detail kejadian semuanya pada Nanami. Dan ia juga bilang kalau ini semua adalah ulah dari si Geto palsu. Mekamaru juga bilang kalau situasi di stasiun Shibuya sangat kacau. Kutukan tingkat spesial, arwah kutukan, pengguna kutukan, dan manusia mutan buatan Mahito tersebar di seluruh area sekitaran stasiun Shibuya. Melihat kondisi seperti itu, Nanami setuju dengan rencana Mekamaru untuk mengepung Geto palsu dan komplotannya yang masih tertahan di B5F. Masalahnya, sekarang tirai yang menghalangi mereka harus dihancurkan terlebih dahulu. Nanami membagi tugas di sini. Dia akan pergi mencari informasi mengenai keberadaan dan berapa banyak jumlah musuh yang ada di sini. Nanami juga akan berkoordinasi dengan Kiyotaka. Sedangkan untuk Takuma Ino, Megumi, dan Itadori, mereka diberikan tugas untuk mengatasi tirai yang menghalangi para penyihir Jujutsu untuk masuk. Nanami juga memerintahkan Takuma Ino untuk memberitahukan masalah tersegelnya Gojo pada Kusakabe dan Naobito Zenin jika bertemu nantinya. Nanami juga bilang pada Takumi kalau Itadori dan Megumi sekarang ada di bawah arahannya. Nanami kemudian pergi, dan dua anak ini sekarang berada di bawah pengawasan Takuma Ino. Sebelum pergi mencari si pengguna tirai, Takuma Ino memberikan beberapa poin penting yang harus mereka pahami di keadaan genting saat ini. Yang pertama adalah lengsernya keluarga Gojo dari kedudukan kekuatan 3 klan utama di dunia sihir Jujutsu. Uniknya, untuk kalian ketahui, keluarga Gojo itu cuma tinggal Gojo Satoru itu sendiri. Yang kedua adalah keberadaan penyihir Jujutsu yang dulunya dilindungi oleh Gojo Satoru bakal terancam bahaya. Para petinggi pasti bakal berusaha mengeksekusi mereka setelah tahu kalau Gojo sudah tersegel. Contohnya penyihir Jujutsu yang dilindungi oleh Gojo ini adalah Itadori dan Yuta Okotsu. Yang ketiga adalah keseimbangan kekuatan bakal hancur. Kutukan, arwah kutukan, dan pengguna kutukan yang selama ini bersembunyi karena takut pada Gojo Satoru bakal keluar menunjukkan diri mereka dan mengacau habis-habisan. Itulah 3 poin penting dari Takuma Ino. 3 poin itu tadi belum termasuk masalah jika suatu saat terjadi perang antar penyihir Jujutsu dengan para kutukan. Bisa dipastikan yang bakal terdesak adalah pihak penyihir Jujutsu. Dengan begini bisa dipastikan era di mana manusia berkuasa telah berakhir, sedangkan era kutukan bakal dimulai. Setelah menekankan hal-hal tersebut, Takuma Ino memimpin kedua bocah ini untuk memulai misi mencari si pengguna tirai di Shibuya. Sampai sini dulu ya, dilanjut lagi berikutnya ke cerita pemusnahan tirai penghalang di stasiun Shibuya. Terima kasih sudah menonton video ini. Cek juga video kami lainnya. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.